Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Fadila Nur Indah Wahda, Prodi PGMIC, NIM 180101041109. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, pengertian RPP. Yang kedua, langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, perbedaan RPP lama dan RPP baru, serta yang keempat adalah praktik mengajar PJOK. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, langkah-langkah menyusun RPP. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, serta alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi atau SK, merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penugasan pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan SK, KD, indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Di sini, metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang kesepuluh, menentukan media alat bahan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11, merumuskan kegiatan pembelajaran seperti yang pertama, bagian A, ada pendahuluan. Di sini, pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bagian B, inti kegiatan. Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Menurut Nursyam 2009, eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta suasana kondusif yang memungkinkan siswa dapat melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan penggunaan panca indera dengan berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan, konsep, dan atau prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajarannya. Elaborasi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan, sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Konfirmasi adalah kegiatan pembelajaran yang diperlukan agar konsepsi kognitif yang dikonstruksi dalam kegiatan eksplorasi ini dan elaborasi dapat diyakinkan dan diperkuat sehingga timbul motivasi yang tinggi untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan elaborasi lebih lanjut. Bagian C, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, kesimpulan, penilaian, dan refleksi atau umpan balik dan tindak lanjut. Yang ketiga, kita masuk pada perbedaan RPP lama dan RPP baru. Pada RPP lama, ada format guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Yang kedua, komponen RPP lama memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman pada RPP lama. Dan durasinya pada RPP lama, durasi penulisannya itu menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan RPP baru, di RPP baru itu formatnya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP-nya. Dan pada komponennya, di RPP baru itu 3 komponen inti. Yang pertama, komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran asesmen 1 halaman sudah cukup. Durasinya pada RPP baru, durasi penulisannya dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Baiklah, itulah tadi 3 penjelasan tentang pengertian RPP, langkah-langkah dalam penyusunan RPP, serta perbedaan RPP lama dan RPP baru. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi. Pelajaran. Di sini saya akan membawakan materi kelas 3 semester 2 tentang kebugaran jasmani. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baiklah, sebelum masuk pada materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sebelum itu Ibu absen dulu. Yang pertama, Nur Intan Fauzia. Yang kedua, Siti Bilqis. Yang ketiga, Asrani Khairun Nisa. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya hadir pada mata pelajaran hari ini. Ada yang tahu
kita hari ini belajar materi PJOK tentang apa? Ya, jadi kita akan belajar materi PJOK tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah tahu apa itu kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Jadi, kebugaran jasmani itu sangat penting karena kalau tubuh tidak bugar, maka segala aktivitas akan terganggu dan tubuh akan mudah terserang penyakit. Gitu. Di sini, pada latihan kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni yang pertama, latihan kelenturan, yang kedua, latihan kelenturan gerak, yang ketiga, latihan kombinasi gerak kaki dan tangan. Latihan kelenturan dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama, duduk kangkang ke depan. Pada latihan ini, kalian dapat mempelajari cara duduk kangkang ke depan. Yang pertama, cara-caranya itu, yang pertama, sikap badan berdiri tegak. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, kaki kanan dilangkahkan ke belakang. Yang selanjutnya, posisi kaki kiri tetap di belakang. Turunkan badan perlahan-lahan sampai menempel pada lantai. Tahanlah gerakan ini beberapa saat. Lalu, kembalilah ke sikap semula. Yang kedua, duduk kangkang ke samping. Jadi, kita dapat melakukan latihan ini yang pertama dengan melakukan hanya kaki ke depan, menempatkan kaki bukan ke belakang atau ke depan, tetapi menempatkannya ke samping kiri dan kanan. Ayo kalian mengikutinya secara perlahan-lahan. Yang kedua, sikap badan berdiri tegak. Kedua tangan di samping badan. Bukalah kaki ke samping dan turunkan badan perlahan-lahan sampai menempel pada lantai. Dan tahanlah gerakan ini beberapa saat. Kembalilah ke sikap semula setelah kalian melakukannya. Yang ketiga, ada latihan kombinasi gerak kaki dari TI dan tangan. Pada latihan kombinasi ini, kalian bisa melakukan kegiatan gerakan kaki dan tangan. Caranya mengombinasikannya adalah yang pertama, berdiri tegak dan kedua kaki dirapatkan. Kedua tangan di samping badan, badan dibungkukkan ke depan, dan posisi kaki tetap lurus. Kepala ditundukkan dan kedua telapak tangan menyentuh tanah. Lalu berjongkok, tumit diangkat dan kedua tangan diluruskan ke depan. Kembalilah ke sikap semula atau awal. Selanjutnya, lentingkan badan ke belakang dan kepala tengadah ke atas. Lakukan latihan ini berkali-kali sampai kalian bisa. Jadi anak-anak, itulah tadi beberapa cara untuk latihan kelenturan untuk tubuh kita. Jadi latihan kelenturan ini sangat penting bagi tubuh kita. Dengan latihan kelenturan menjadikan otot-otot tubuh lentur dan tidak kaku. Oke, itulah tadi materi kita tentang kebugaran jasmani. Saya harap anak-anak semua bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing. Mohon maaf jika banyak salahnya. Ada perkataan ibu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai sini dulu pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran PJOK dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.